Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin semua para pemirsa dimanapun berada, semoga kita sama-sama diberikan rahmat dan ridhonya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang kajian kita tentang kisah-kisah inspiratif. Namun sebelumnya, saya akan membacakan sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita. Man nabata minal haram, dalam redaksi yang berbeda, man nabata minas suhti fannaru aulabi. Siapa saja yang tumbuh dari barang yang haram, maka yang paling pantas orang itu adalah neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Kenapa orang yang makanannya haram kok paling pantas itu neraka? Karena makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita itu, man akalal haram, siapa saja yang masuk ke dalam tubuhnya itu, barang yang haram, baik itu haramnya karena zatnya yang haram, atau karena jalur untuk memperolehnya haram, maka na'udzubillahi min zalik, aqsad jawarihuhu amsya'a. Maka anggota badannya, pikirannya, pola pikir, tutur kata, dan perbuatan orang itu akan menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang menuju kepada neraka. Tapi sebaliknya, waman akalal halal, siapa saja yang memperhatikan makanannya, tidak mau memasukkan makanan kecuali makanan-makanan yang halal, maka ata'at jawarihu aba amsya'a. Maka anggota badannya, tubuhnya, perbuatannya, tutur katanya, pola pikirnya, hatinya, insya Allah akan tertuntun untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada surga, yakni ketaatan. Nah, oleh sebab itu, ada doa yang berasal dari Imam Ali yang diajarkan oleh Rasulullah. Di saat ada orang mengadu kepada beliau tentang masalah kesulitan untuk membayar hutang atau untuk menebus dirinya. Ada seorang budak mukatab namanya. Budak mukatab itu adalah budak yang ingin untuk menebus dirinya supaya bebas. Dan diberikan usaha, diberikan untuk kerja oleh tuannya. Nanti hasil kerjanya itu digunakan untuk menebus dirinya. Nah, doa ini diberikan kepada diberikan kepada budak ini, bunyinya Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah kami ini dengan yang halal, sehingga jangan sampai masuk ke dalam tubuh kami itu yang haram. Wa aghnina bi fadlika amman siwak, dan cukupkanlah kami ini hanya mengharap kepadamu, sehingga kami tidak mengharapkan kepada orang lain. Nah, kalau yang diberikan oleh kiai saya itu ada tambahan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ada wa bi ta'atika am ma'siyatiknya. Ya Allah, berikanlah aku ketaatan, cukupkanlah kami ini dengan ketaatan, sehingga tidak ada waktu sedikit pun untuk berbuat maksiat. Ini penting sekali dari semua kita amalkan doa ini. Kan Imam Ali mengatakan, andai kata orang itu hutangnya sebesar gunung, yang lebih besar dari gunung apalagi, insya Allah hutangnya akan terbayar kalau rajin membaca doa ini. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Kembali ke yang tadi itu, orang yang masuk ke dalam tubuhnya itu barang haram, makanan-makanan yang haram, na'udzubillahi min zalik, maka akan muncul dari diri orang itu baik pola pikirnya, tutur kata maupun perbuatannya yang haram atau yang menjurus kepada neraka. Oleh sebab itu, seorang bocah baca sekarang itu, anak kecil namanya Rabi'atul Adawiyah. Itu tokoh ulama sufi dari kalangan perempuan yang luar biasa. Ya. Namanya Rabi'ah
Al-Adawiyah. Suatu saat, di saat beliau berumur baru 7 tahun, dicari oleh ibunya untuk makan. Udah dicari kemana, kesana kemari. Setelah ketemu, ditanya, kamu ini kemana aja? Saya capek nyari engkau untuk makan. Itulah kalau ibu ya, nyarinya untuk makan. Cinta seorang ibu terhadap anak. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Rabi'atul Adawiyah yang usia 7 tahun, justru bertanya kepada ibunya, Bu, apakah makanan yang engkau akan berikan kepadaku adalah halal enggak? Oh, itu pertanyaan anak kecil. Coba bayangkan. Kalau anak sekarang ya, pokoknya apa aja masuk. Buru-buru mau nanya ini halal haram. Tahu aja enggak itu tentang halal dan haram. Ini seorang anak umur 7 tahun dan nanya, wahai ibuku, apakah makanan yang kau berikan kepadaku ini halal atau tidak? Ibunya tidak menjawab, tapi justru nanya lagi. Ente ini, kamu ini nanya-nanya halal haram. Memangnya kalau haram, kamu makan apa? Itu kata ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Seorang bocah namanya Rabi'atul Adawiyah itu mengatakan, wahai ibuku, saya lebih baik menahan sakitnya lapar di dunia ini dibandingkan dengan sakitnya neraka nanti di akhirat, katanya. Anak kecil, coba bayangkan. Kalau makanan yang kau berikan kepadaku, wahai ibuku, haram, maka lebih baik saya menahan sakitnya lapar di dunia ini dibandingkan dengan sakitnya nanti siksaan neraka. Masya Allah, tabarakallah. Itu jawaban seorang anak. Nah, oleh sebab itu, hadiriku semua, para pemirsa dimanapun berada, hendaklah kita benar-benar hati-hati di dalam masalah bab makanan. Karena makanan itu sangat menentukan pola pikir kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Bahkan andai kata itu, namun dari kata makanan itu menjadi sperma kita, menjadi mani kita, kalau berasal dari barang yang haram, na'udzubillah min zalik, maka sperma yang melahirkan seorang anak, maka menyebabkan anak itu akan menjadi anak-anak yang na'udzubillah min zalik, perbuatan-perbuatannya selalu menuju kepada neraka. Oleh sebab itu, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man nabata minal haram ay minas suhti fannaru awlabih. Siapa saja yang lahir, tumbuh dari barang yang haram, maka neraka yang paling tepat untuknya. Ya, sangat ya berat bagi kita. Ini adalah ancaman yang luar biasa untuk kita, dan ya mudah-mudahan ini sebagai pengerem bagi kita atau filter untuk memakan makanan-makanan yang bukan hak kita atau makanan-makanan yang haram. Mungkin sekedar ini, mudah-mudahan ya hadis maupun cerita-cerita tadi itu bisa menginspirasi kita atau bisa memberikan kita kesadaran untuk selalu menjaga diri kita dari makanan-makanan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.